Terinspirasi oleh sinar matahari keemasan yang terpancar tanpa batas, memberikan cahaya dan kehidupan, Eka Cipta Wijaya mengawali bisnisnya di kota Makassar pada tahun 1938 yang kini dikenal dengan Sinar Mas. Melalui semangat dan sikap pantang menyerah sang pendiri, kini Sinar Mas berkembang menjadi 7 pilar utama bisnis dengan menghasilkan produk serta layanan yang menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk penjelasan awal dari PT Sinarmas Group ini, kita akan membahas tentang dari PT Smart, yaitu PT Sinarmas Agro Resource and Technology Tbk. Nah, untuk perusahaan tersebut itu bergerak di bidang industri kelapa sawit yang berada di Indonesia. Perusahaan tersebut bergerak mulai dari aktivitas peroperasian kebun kelapa sawit dan inti sawit sampai dengan menjadi memproduksi produk akhir yang digunakan oleh konsumen secara luas. Nah, produk yang dijual oleh PT Smart ini adalah minyak sawit dan oleochemicals. Untuk area operasionalnya sendiri itu dari perusahaan PT Smart tersebut memiliki 16 pabrik kelapa sawit, 4 pabrik pengolahan inti sawit, dan 4 pabrik rafinasi di Indonesia. PT Smart juga telah menerapkan ke perusahaannya Good Corporate Governance, yaitu GCG, dengan terstruktur dan terbuka. Hal ini ditunjukkan dengan tertulisnya Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, Manajemen Risiko, kemudian ada anggaran dasar, kode etik perusahaan, kode etik pemasok, dan komunikasi dengan pemegang saham. Untuk dokumen ini menjelaskan dasar pembentukan dokumen tersebut, strukturnya, masa jabatannya, rangkap jabatannya, dan persyaratan keanggotaan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris, dan lain sebagainya. Berikutnya, investasi sosial bagi masyarakat. Perusahaan berharap dengan melakukan investasi sosial, maka perusahaan akan memperoleh umpan balik dalam bentuk kesempatan bisnis. Yang pertama, perusahaan berinvestasi dalam bidang kesehatan, yaitu dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang berfokus pada dampak kabut asap. Kemudian ada pendidikan, ini mewujudkan ketentuan pendidikan dasar 9 tahun bagi setiap anak. Berikutnya ada ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Dan terakhir ada keberperanan komunitas, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari pihak terkait sebelum kegiatan perkebunan kelapa sawit dimulai. Manajemen PT Smart juga mempunyai komitmen dalam pengelolaan lingkungan di sekitarnya. Yang pertama, manajemen berkomitmen untuk tidak membangun di hutan stok karbon tinggi. Kemudian yang kedua, tidak membangun di area bernilai konservasi tinggi. Yang ketiga, tidak membangun di lahan gambut dan melakukan konservasi di lahan gambut berapapun kedalamannya. Dan yang keempat, tidak melakukan pembakaran untuk membuka lahan baru, penanaman kembali, atau pengembangan lainnya. Berikutnya, manajemen PT Smart juga mempunyai komitmen dalam lingkungan kerja dan hubungan industrial, yaitu dalam bentuk mengakui, menghormati, dan memperkuat hak-hak semua pekerja. Di samping itu, manajemen PT Smart juga mempunyai komitmen dalam perdagangan dan rantai pasok. Salah satunya adalah rantai pasok yang dapat ditelusuri dan transparan, dukungan terhadap pemasok, dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan nasional terkait serta prinsip dan kriteria sertifikasi internasional yang relevan. Komitmen manajemen PT Smart berikutnya ditunjukkan dalam keberperanan sosial dan komunitas perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Perusahaan menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal setempat. Dan juga perusahaan memberikan konsultasi berupa penanganan keluhan dan ketidakpuasan yang bertanggung jawab terhadap risiko yang ditimbulkan.
Hal ini ditunjukkan dalam bagaimana perusahaan memberdayakan masyarakat melalui program pembangunan komunitas, melibatkan petani dan pengusaha lokal sebagai pemasok, dan menghormati hak asasi manusia dan menghormati hak kepemilikan lahan. Berikut merupakan program CSR PT Smart Tbk terkait dengan penanganan kebakaran dan kabut asap. Yang pertama, PT Smart Tbk berkomitmen agar lahan perusahaan tidak terdampak kebakaran hutan atau zero burning policy. Kemudian, perusahaan memastikan kepatuhan seluruh rantai pasok terhadap kebijakan zero burning policy tersebut. Yang ketiga, PT Smart Tbk mengerahkan 10.000 personel tanggap darurat untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Dan yang terakhir, PT Smart Tbk mendirikan CSR Desa Makmur Peduli Api sejak tahun 2016. Berikut merupakan isu yang dihadapi dan potensi konflik of interest dari PT Smart Tbk. Yang pertama, PT Smart Tbk ingin memperbesar kapasitas produksi dengan ekspansi lahan di mana perusahaan belum memperoleh izin usaha. Yang kedua, isu membuka lahan dengan cara pembakaran hutan. Isu yang ketiga, pemanfaatan lahan yang akan dilakukan dapat mengganggu ketahanan pangan khususnya bagi masyarakat sekitar. Kemudian, ekspansi lahan tidak mengikuti peraturan dan bebas deforestasi. Yang kelima, perusahaan beresiko membuka lahan di tanah masyarakat adat sehingga terdapat peluang terjadinya konflik. Dan yang terakhir, PT Smart Tbk dapat dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan eksploitasi tanpa memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekitar. Berikut merupakan saran solusi untuk konflik of interest yang dihadapi oleh PT Smart Tbk. Yang pertama adalah mengenai lingkungan hidup. Perusahaan harus berkomitmen untuk melakukan restorasi di hutan dan lahan gambut sehingga perusahaan harus mengalokasikan sumber daya untuk melakukan aktivitas tersebut. Hal ini tetap harus konsisten dilakukan perusahaan dan berkomitmen bahwa bisnis yang dilakukan bebas dari deforestasi. Hal yang kedua adalah mengenai potensi konflik dengan masyarakat adat. PT Smart Tbk harus berkomitmen untuk transparan dalam operasi bisnis dan terbuka untuk komunikasi dengan masyarakat adat mengenai penggunaan lahan. Pemanfaatan lahan yang akan dilakukan dipastikan untuk tidak mengganggu ketahanan pangan masyarakat sekitar. Perusahaan hanya akan membuka lahan apabila sudah dicapai kesepakatan dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan komitmen berkelanjutan, PT Smart Tbk harus memastikan pemasok juga menerapkan praktik usaha yang berkelanjutan. Hal ini dapat menjadi tantangan di mana petani plasma belum menyadari sepenuhnya prinsip keberlanjutan ini. Petani memerlukan waktu dan bimbingan untuk dapat memenuhi kebijakan keberlanjutan ini, sehingga hal ini dapat mengganggu rantai pasok bagi perusahaan. Berikut merupakan ide agar program CSR yang dilakukan PT Smart Tbk berjalan lebih konsisten dan bermanfaat. Yang pertama adalah terkait transparansi. Kegiatan CSR melibatkan pemerintah daerah untuk memastikan transparansi dan tepat sasaran. Program CSR juga dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan program pemerintah. Transparansi terkait pemilihan supplier yang telah mengikuti kebijakan Zero Burning Policy juga dibutuhkan. Yang kedua adalah terkait dengan edukasi teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas petani, baik untuk petani plasma maupun petani hortikultura. Dan yang terakhir adalah adopsi ekonomi digital. Contohnya adalah dengan mengintegrasikan teknologi dan edukasi bisnis bagi usaha penduduk agar dapat merambah ke pasar yang lebih luas. Sekian dari kami, besar harapannya agar perusahaan-perusahaan
kedepannya semakin peduli terhadap lingkungan dan etika bisnis dalam berbisnis. Terima kasih.